berfungsi sebagai tempat menambang batuan kapur, membuat kawasan tebing breksi di Sambirejo, Prambanan, malah ramai didatangi pengunjung segala umur. Siapa sangka, tempat yang dulunya tak banyak dilirik, sekarang menjadi tempat wisata unik. Pada mulanya adalah abu. Berkubik-kubik abu dilontarkan gunung api Langgeran dalam erupsinya berpuluh-puluh juta tahun yang lalu. Waktu dan cuaca lalu bekerja, mengendapkan abu menjadi lumpur yang lalu mengeras menjadi batuan. Begitulah kira-kira terjadinya batuan kapur besar dari beragam material di desa Sambirejo, Prambanan. Untuk menuju ke lokasi tebing BREKSE adalah mulai cara menuju ke sana. Jalan Panembahan Senopati, Jalan Gajah Mada, Jalan Bausasran, Jalan Letkol Subadri, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Kusbini, Jalan Langansari, Jalan Munggur, Jalan Laksa Adi Sucipto, Jalan Raya Solo Yogyakarta, Jalan Opak Raya, Jalan Opak 8, Jalan Prambanan Kiri, Jalan tanpa nama kanan, Jalan tanpa nama, Jalan Candi Ijo. Bertahun-tahun kawasan ini menjadi pundi-pundi ekonomi bagi warga sekitar yang melakukan penambangan batuan kapur. Kikis demi kikis tubuh batu kapur tua itu adalah sumber mata pencaharian utama mereka. Lalu tahun 2014 datang, setelah tersisa kira-kira hanya 1/10 dari volume awal tebing breksi, dan membawa peneliti gabungan dari Institut Teknologi Bandung ITB dan Universitas Pembangunan Nasional UPN meninjau tebing breksi. Hasilnya ditemukan jenis batuan tufan yang langka, sehingga tebing breksi ditetapkan sebagai salah satu geoheritage Yogyakarta yang dilarang untuk ditambang lagi. Dilarang untuk ditambangkan dikarenakan nanti untuk kepentingan edukasi, kata Ketua Pengelola Tebing Breksi, Khalid Widianto dalam salah satu wawancaranya. Namun sejarah tebing breksi sebagai sumber penghasilan warga sekitar tak lantas berhenti. Setelah tidak lagi menjadi tambang, segelintir orang datang menikmati rona senja di breksi dan iseng-iseng mengunggahnya ke sosial media. Dari sini, satu persatu wisatawan mulai berdatangan. Kini, penggarapan tebing breksi sudah sangat terlihat hasilnya. Menjulang setinggi sekitar 30 meter, batuan kapur raksasa berlapis-lapis ini sudah dipahat membentuk relief dan patung dari cerita pewayangan. Pahatan Arjuna membunuh Buto Cakir, pahatan naga dengan mahkotanya, dan patung Semar, semua karya pahatan ciptaan pemuda setempat, Anto. Dengan detail-detail setiap karya pahatannya, mencerminkan seorang seniman yang telaten dan sabar. Anak tangga dibangun di sisi timur untuk kepentingan praktis naik ke tebing. Selain itu, dengan latar batuan kapur bermacam gradasi yang menjulang, di kawasan tebing breksi, ada pula latar senum serta amfiteater yang sering digunakan untuk kopi darat dan event nasional. Latar seneng dengan bentuknya yang melingkar dan terbuat dari batu, langsung mengingatkan kita dengan teater tempat pertunjukan drama dari zaman Yunani klasik. Ada pula tawaran objek-objek swafoto seperti yang lazim sekarang ini. Di samping burung hantu jinak di tangga masuk, setidaknya ada 12 objek swafoto yang diletakkan di punggung tebing utama berselang-seling dengan rerumputan, kembang, dan pohon-pohon. Lalu, seperti di Bukit Bintang atau Candi Ijo, ada pula tawaran memandang kota Yogyakarta dari ketinggian breksi, pucuk-pucuk 3 candi utama Prambanan, pesawat-pesawat hilir mudik di Adi Sucipto, serta jalanan dan lampu-lampu Yogyakarta menjadi suguhan lanskap yang memanjakan dan menjadi daya tarik wisatawan. Makin indah semua ini saat senja meluruh di langit. Bila awan sedang sembunyi, matahari tunggang terlihat dengan semua kemegahannya terbenam di garis semu Yogyakarta. Diantarai oleh kolam ikan berair hijau dengan warna-warni koi, jalur putih kapur, dan meja-meja payung di atas rumput. Sisi paling timur kawasan breksi berjejer lapak-lapak kuliner yang menawarkan berbagai macam menu. Ada tongseng, rica-rica, dan soto. Namun, barangkali yang paling terkenal adalah ayam ingkung Bu Ase yang meskipun jauh dari pusat ingkung di Bantul, tetap sering dikunjungi oleh pejabat-pejabat yang ingin menyantap ingkung dengan suasana breksi. Tebing breksi sampai sekarang masih kontinu melakukan tahap pembangunan. Saat artikel ini ditulis, baru saja ditambahkan pahatan nama tebing breksi yang juga dikerjakan oleh Anto. Sementara itu, masih sedang dilakukan penambahan balok-balok kapur di jalur masuk, agar saat hujan datang, bus-bus mini tidak anjlok.
Ada pula pembangunan kebun buah dan fasilitas akomodasi di sebelah utara, agar wilayah Tebing Breksi semakin lengkap. Kini Tebing Breksi telah menjadi tempat wisata yang juga menorehkan prestasi. Tebing Breksi, yang resmi dibuka tanggal 30 Mei tahun 2015 dengan penandatanganan prasasti oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, telah mendapatkan penghargaan sebagai tempat wisata baru terpopuler tahun 2017. Hal ini pantas-pantas saja, sebab di musim liburan, Tebing Breksi memang bisa mencatat jumlah pengunjung beribu-ribu. Tebing Breksi ini terletak di wilayah Kabupaten Sleman, tepatnya di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Sleman, DIY. Lokasi Tebing Breksi ini berdekatan dengan lokasi wisata Candi Prambanan. Dari Jogja menuju ke Tebing Breksi berjarak sekitar 20 km. Di jarak ini dapat ditempuh kurang lebih 1 jam dengan kendaraan bermo. Tiket Tebing Breksi. Sementara itu, untuk menikmati keindahan Tebing Breksi, wisatawan tak perlu merogoh kocek yang mahal. Harga tiket masuk ke lokasi ini adalah Rp5.000 saja per orang. Pengunjung yang naik di Tebing Breksi dapat memanjakan mata dengan menyaksikan keindahan lanskap Jogja, mulai dari Candi Prambanan, Candi Barong, Candi Sojiwal, Gunung Merapi, Kota Yogyakarta, dan tentu saja sunset yang indah. Telatar Seneng merupakan panggung kesenian berdiameter 15 meter yang di sekelilingnya dilengkapi dengan kursi-kursi pengunjung yang ditata rapi. Biasanya Telatar Seneng ini digunakan untuk event-event tertentu, seperti konser musik hingga sebagai lokasi resepsi pernikahan. Para wisatawan yang ingin menjelajahi Tebing Breksi dan sekitarnya juga tersedia fasilitas penyewaan jeep wisata. Ada berbagai macam paket persewaan yang ditawarkan di lokasi Tebing Breksi. Perbedaan harga setiap paket tersebut dibedakan berdasarkan jarak rute perjalanan keliling Tebing Breksi itu sendiri. Berikut detail harga sewa jet Tebing Breksi. Short trip Rp360.000 dengan jarak rute perjalanan kurang lebih 5 km. Rute singkat terdiri dari Tebing Breksi, Arcagupolo, Candi Ijo, hingga Watu Payung Selo Langit. Medium trip Rp450.000 dengan jarak rute perjalanan kurang lebih 6 km. Rute medium trip terdiri dari Tebing Breksi, Arcagupolo, Candi Ijo, Watu Payung Selo Langit, hingga Obelix Hills. Long trip Rp600.000 dengan jarak rute perjalanan kurang lebih 8 km. Rute long trip terdiri dari Tebing Breksi, Candi Ijo, Watu Payung Selo Langit, Obelix Hills, hingga Bukit Teletubbies. Untuk diketahui, setiap jeep hanya dapat menampung maksimal 4 pengunjung saja. Nah, itulah sederet info mengenai destinasi wisata Tebing Breksi di Jogja yang tidak boleh dilewatkan. Selamat liburan lur. Tebing Breksi juga dekat dengan sejumlah lokasi wisata lainnya, seperti Candi Ratu Buko, Candi Ijo. Jarak Tebing Breksi ke Candi Ratu Buko sekitar 3,5 km dan jarak Tebing Breksi ke Candi Ijo sekitar 900 meter. Setelah berwisata di Tebing Breksi, pengunjung dapat meneruskan perjalanan wisata dekat Tebing Breksi. Daerah Istimewa Yogyakarta DIY selalu menawarkan wisata yang beragam, tak hanya seni budaya dan kuliner. Yogyakarta juga kaya akan wisata alam yang memesona. Salah satunya adalah Tebing Breksi yang terletak di Desa Lengkon, RT.02/RW.17, Sambirejo, Kak, Prambanan, Kap, Sleman, DIY. Tepatnya berada di sebelah selatan Candi Prambanan, berdekatan dengan Candi Ijo dan juga Kompleks Keraton Boko. Rute menuju Tebing Breksi cukup mudah, lantaran lokasinya berada di jalur utama Prambanan Piungan, sekitar 1 km sebelum sampai ke Candi Ijo. Untuk menuju ke sana, Sobat Pesona bisa menempuh perjalanan darat sejauh 17 km dari kota Yogyakarta, atau sekitar 30 menit. Tetapi Sobat Pesona perlu berhati-hati, jalan menuju Tebing Breksi cukup menanjak dengan kondisi yang tidak terlalu mulus. Pastikan kendaraan yang kamu gunakan dalam kondisi prima, ya.
Sejak tahun 2014, pemerintah menutup kegiatan penambangan di tebing Breksi. Penutupan ini berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa batuan yang ada di lokasi penambangan ini merupakan batuan yang berasal dari aktivitas vulkanis Gunung Api Purbang Langgeran. Kemudian, lokasi penambangan ini ditetapkan sebagai tempat yang dilindungi dan tidak diperkenankan untuk kegiatan penambangan. Berapa orang, Bu? 4. 65 ini. Berapa? 65, Bu. Tiket masuk sama parkir. Kalian pagi di atas, lurus ke kanan ya, Pak. Monggo. Plus dia kelas ni. Ini ada panggung. Saat ini tebing Breksi berhasil menjadi salah satu destinasi wisata andalan Desa Wisata Dewi Sambi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti yang disampaikan Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, saat berkunjung pada beberapa waktu lalu. Ini benar-benar menjadi satu sukses story, di mana yang tadinya sebagai desa termiskin di Kabupaten Sleman, tapi dengan pariwisata kini menjadi desa wisata berpenghasilan 1 miliar rupiah per tahun dan masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik, ujar Mas Menteri. Breksi. Setelah memarkir mobil, mari kita menyusuri lokasi tebing dengan jalan kaki sambil melepaskan kelelahan setelah perjalanan dari Jakarta Purworejo dan sekarang di Yogyakarta, tepatnya di lokasi tebing Breksi. Pesona tebing nan artistik. Tebing Breksi memiliki pesona tersendiri yang membuatnya populer dan layak dikunjungi. Beberapa seniman lokal telah memberikan sentuhan artistik pada dinding tebing, yakni dengan memberikan ukiran-ukiran seni berbentuk relief dan patung dari cerita pewayangan. Seperti pahatan Arjuna membunuh Buto Cakil, pahatan naga dengan mahkotanya, dan juga patung Semar. Pemandangan dinding tebing dengan ornamen patahan juga memberikan daya tarik tersendiri. Tebing ini memang sudah terbentuk jutaan tahun lalu, meski saat ini bukan lagi tempat penambangan. Sisa-sisa dari aktivitas penambangan mampu menghadirkan ornamen pahatan yang membuat tebing ini tampak seperti kuil lapis. Berfoto dengan latar tebing sepertinya menjadi kegiatan favorit wisatawan. Tak heran jika tebing ini juga kerap dijadikan lokasi foto bagi para pasangan yang sedang melakukan sesi foto pre-wedding atau momen spesial lainnya. Hal yang paling istimewa, para wisatawan dapat menyaksikan pemandangan alam dan kota Yogyakarta dari atas tebing, bahkan aktivitas masyarakat pun dapat terlihat, seperti pesawat yang lepas landas, kendaraan yang hilir mudik, dan lain sebagainya, jika berkunjung pada siang hari.
Jangan lupa membawa kacamata hitam dan payung untuk menghindari panas. Selain itu, kamu juga bisa membawa air minum sendiri untuk menghindari dehidrasi, karena untuk mencapai puncak tebingnya harus menaiki anak tangga.
Munggah pasal dia. Kan munggah. Ya. Munggah yang loro lho.
nggih. Aku melihat aku tiba aku. Aku lah tak buka kocok. Kupingku mau di buku aja. Saya biasa nutup bubuk. Wah, lari rata pijet am.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi tempat wisata yang Anda harapkan. Dan terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.